Menurut saya alat buktinya saja mana yang signifikan bahwa itu perbuatan korupsi. Keuangan negara nggak ada, aliran dana tidak ada, hasil pemeriksaan BPK auditnya juga tidak ada, alat bukti nggak ada tapi dipaksakan tersangka itu aja. Nggak mungkin hanya satu Tom Lembong saja yang dijadikan tersangka di situ. Nggak mungkin seorang Thomas Lembong tidak lapor presiden, tidak lapor Menko. KPK lahir kan dulu karena ketidakmampuan penyidik baik dari kejaksaan maupun kepolisian. Kisah Tom Lembong ini mengajak kita berpikir ulang soal wajah hukum di negeri ini. Dari saksi jadi tersangka dalam hitungan detik, tanpa bukti aliran dana yang mengaitkan, tapi justru statusnya meloncat ke ranah kriminalitas. Lalu apa dasarnya? Kejaksaan bilang aliran dana tak mesti untuk menjadikan seorang tersangka. Lalu muncul pertanyaan, hukum macam apa yang kita mainkan di sini? Hukum yang seharusnya jadi penyeimbang keadilan, malah seperti senjata politik yang siap menyerang di balik layar. Jika kredibilitas yang dipertaruhkan, maka publik pun punya hak untuk skeptis, bertanya, dan mengkritisi. Kita tidak boleh diam. Ada masa ketika hukum harus diuji dalam terang, bukan dijadikan alat bayangan untuk kepentingan sesaat. Jangan sampai hukum yang seharusnya melindungi berubah jadi senjata pemecah yang hanya memperuncing ketidakpercayaan rakyat. Karena jika begini terus, kredibilitas hukum tak hanya goyah, tapi berpotensi jatuh. Undang-undang tidak pidana korupsi, ya kan, nomor 31 tahun 99 itu tidak menerima uang. Jadi buat apa ada pasal 2 dan pasal 3 kalau diartikan tidak menerima uang? Dibuang saja kata-kata keuangan negara kalau mau. Gitu. Jadi namanya korupsi pasti ada aliran dana atau menerima uang dan sebagainya di situ. Jadi jangan disalah tafsirkan setelah ribut dengan masyarakat, seolah tidak perlu ada aliran dana. Itu yang menurut saya sangat membodohi masyarakat lah, seperti itu. Jadi harus dijelaskan di situ. Ada nggak kerugian uang negara di situ, ya kan? Ini banyak terjadi juga yang ditangani oleh kalau nggak salah KPK, Dirut Pertanian Bukan juga sama. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh aparat sipil negara, baik itu menteri atau pejabat negara lainnya, itu sudah ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, yaitu tentang aparat sipil negara. Bedakan dengan aparat tentang undang-undang korupsi. Kalau dikatakan tidak pidana korupsi, apakah ada laporan polisi, ada laporan kejadian yang di awal pertama kali sudah diduga itu ada unsur tidak pidana korupsi? Harusnya tahun 2015 atau 2016 itu sudah ada laporan intelijen dulu. Kemudian ditunggu kalau memang sudah terjadi, kapan kapalnya datang, merapat di mana, bea cukai diperiksa, Menteri Ekuin diperiksa, Bulog diperiksa, semua diperiksa, baru terakhir nanti dikatakan, oh ini tersangkanya. Jadi kembali ke KUHP, bedakan kata penyelidikan dan penyidikan. Ini harus diwaspadai. Makanya saya katakan, ya pasal 284 KUHP itu harus dihormati. Bahwa penyidik itu akhirnya hanya ada Polisi Negara Republik Indonesia di situ. Jadi Pak Ugro, kalau menurut Anda apa saja fakta yang menguatkan indikasi ada unsur politis dalam kasus Tom Lembong? Ya, sejak awal saya tidak membaca di sini ada nggak laporan polisi, laporan kejaksaan, atau laporan kejadian yang dibuat pada tahun 2015 atau 2016. Kemudian setelah ada laporan tersebut, baru dibuatkan surat perintah penyidikan 2015-2016, bukan Oktober 2023. Jadi setelah ada surat perintah penyidikan 2015-2016, baru terbit surat perintah penyelidikan, surat panggilan, ya kan? Penyelidikan juga bila dilakukan terbuka dan tertutup. Sama dengan masalah narkoba, bisa tertutup, bisa terbuka. Kalau tertutup karena narkoba berbahaya dan mafia itu harus tertutup supaya tidak ketahuan. Tapi kalau gula ini kan bisa terbuka. Modelnya wawancara kemudian dibuatkan berita acara oleh penyelidik, lapor kepada penyidik. Jadi semuanya atas perintah penyidik itu sejak awal peristiwa tanda tangan surat Menteri Perdagangan tadi dilakukan bukan penyelidikan, laporan dulu, kemudian diperintahkan sprindik, baru sprint penyelidikan. Seperti itu seharusnya. Oke, itulah yang akhirnya menguatkan ada indikasi unsur politis. Apalagi Bang Nasir, kejadian ini yang diusut itu adalah peristiwa yang terjadi di kurun waktu 2015 sampai 2016 ketika Tom Lembong menjadi Mendak. Artinya 9 tahun yang lalu. Ini semakin menguatkan adanya unsur politis. Apakah untuk membuktikan ada unsur politis atau tidak? Bagaimana caranya, Bang Nasir? Sementara sekarang prosesnya adalah proses penegakan hukum, ada di ranah hukum.
Iya, jadi memang tidak mudah juga. Kita kan hanya mencoba membaca, ya, membaca terkait dengan posisi Tom Lembong, aktivitas Tom Lembong, kemudian pernyataan-pernyataan Tom Lembong selama ini begitu. Dan pengakuan sejumlah sahabat yang melihat profesionalitas ya, Tom Lembong, ya, dedikasinya, kejujurannya dan lain sebagainya. Jadi informasi-informasi itu kemudian oleh sebahagian orang itu menyimpulkan bahwa jangan-jangan ada tangan lain di luar tangan penegak hukum yang menggunakan aparat penegak hukum untuk memukul seseorang. Itu kan dugaan, dan itu harus dijawab dengan baik oleh Kejaksaan Agung bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah politisasi hukum ataupun kriminalisasi terhadap seseorang. Tapi tentu bukan hanya dengan jawaban-jawaban yang normatif gitu ya, tapi harus dibuktikan. Tadi Pak Ugro sudah menyampaikan bahwa ini case tahun 2015-2016 ketika beliau menjadi Menteri Perdagangan. Dan tentu saja yang saya dapat kabar bahwa ada rapat koordinasi terbatas terkait masalah ini. Mendak waktu itu punya atasannya Menko Perekonomian, Menko punya atasannya Presiden. Kemudian tentu saja kan impor-impor itu ada pemeriksaan oleh institusi yang punya kewenangan untuk memeriksa keuangan negara. Juga ada inspektur di tingkat kementerian. Jadi ketika ini kemudian diperiksa kemudian dijadikan tersangka di tahun 2024 ini, ya sangat wajar kalau kemudian masyarakat bertanya-tanya dan mengarahkan bahwa ini ada kriminalisasi dan politisasi hukum. Nah, karena itu kami sebagai orang yang duduk di Komisi 3 berharap agar mitra kerja kami ini benar-benar prudent ya dalam melaksanakan tugasnya gitu, sehingga sekali lagi tidak ada hal-hal yang miring yang mengiringi proses hukum terhadap Tom Lembong. Jadi ya saya pribadi tidak begitu mengenal Tom Lembong ya, tapi dari beberapa teman sejawat kita mengetahui bahwa Tom Lembong itu punya dedikasi ya. Tapi ya tentu saja ya setiap orang punya potensi untuk terpeleset ya. Setiap orang punya potensi untuk tergelincir begitu. Nah, karena itu sekali lagi memang tantangan bagi kejaksaan ketika memproses kasus ini. Oke, untuk memastikan apakah kejaksaan sudah melakukan prosedur penangkapan yang tepat terhadap Tom Lembong, apakah proses tersangka menjadikan Tom Lembong ini tersangka sah atau tidak, ada upaya namanya adalah gugatan pra peradilan. Apakah itu yang seharusnya memang satu-satunya sekarang upaya hukum tersisa yang bisa dilakukan Tom Lembong untuk melawan adanya indikasi politisasi dalam kasusnya? Masih bergabung Pak Ugroseno dan juga Bang Nasir Jamil. Pak Ugroseno, di satu sisi ada indikasi politisasi dan kriminalisasi. Kemudian dijawab oleh tim dari Tom Lembong adalah dengan mengajukan gugatan pra peradilan. Kita tahu bahwa pra peradilan itu untuk melihat apakah prosedur penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan kalau ada itu tepat atau tidak. Jadi apakah tepat langkah hukum yang diambil oleh Tom Lembong? Ya memang upaya hukum itu yang harus ditempuh. Jadi mulai dari awal laporan polisinya, laporan kejaksaan tidak ada, laporan kejadian tidak ada, kemudian barang bukti yang disita apa juga tidak jelas, ya kemudian yang bergula berasal dari mana juga tidak jelas, saksi-saksi apakah dari pihak cukai diperiksa, Menko Ikuin diperiksa, mungkin dari pihak-pihak lain yang perusahaan-perusahaan yang mengajukan untuk gula kristal mentah tadi juga apakah sudah diperiksa, di pasar juga mungkin apakah ada gula ini bukan hal yang mudah seperti itu. Jadi kalau dikatakan oleh Pak Direktur Penyidikan Jampitsus tadi, kalau menemukan alat bukti atau barang bukti, ya barang bukti yang tunjukkan kepada masyarakat. Ini gula yang dipakai, yang dituduhkan kepada Pak Tom Lembong waktu kasus korupsi yang disita dari pasar, dan gula ini didapat dari pabrik gula, di mana pabrik gula rafinasi, kemudian gula kristal mentahnya berasal dari Thailand atau dari negara mana, itu harus dibuktikan. Jadi menurut saya tidak mudah sekali, sangat mudah untuk bisa mengungkapkan kasus korupsi yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi apa yang dilakukan ini menurut saya
ya scientific crime investigation juga mungkin sangat sulit dilakukan. Kemudian saksi Pak Tom Lembong dipanggil 4 kali menurut rekan penasihat hukumnya, saksi dirubah jadi tersangka. Itu di KUHP saya pelajari tidak ada, karena tidak setiap saksi bisa dirubah jadi tersangka. Misalnya contoh kasus pembunuhan atau pemerkosaan, apakah tersangka bisa diperiksa sebagai saksi dulu? Ini sangat aneh. Jadi tersangka ya tersangka, saksi ya saksi. Jangan ini masyarakat selalu dibawa ke kondisi yang bertanya-tanya, ini sudah diperiksa sebagai saksi kemudian diarahkan jadi tersangka. Ini kan sama dengan mengharapkan pengakuan dari Pak Tom Lembong. Pengakuan itu tidak diatur dalam KUHP di situ. Jadi yang dipakai juga nanti di sana keterangan terdakwa. Jadi sekali lagi menurut saya pra peradilan adalah upaya yang terbaik untuk diajukan untuk melihat apakah memenuhi unsur untuk penahanan Pak Tom Lembong ini. Dan menurut Anda Pak Ugro, apakah ketika pra peradilan diajukan, kemungkinan untuk pihak Tom Lembong bisa dikabulkan, gugatan pra peradilannya itu besar? Ya itu nanti adu situ antara jaksa dengan para tim penasihat hukumnya, beradu situ, dan itu dibuka kepada publik, ya kan? Jadi jangan sampai nanti ada korban-korban lagi seperti saat ini, ya ASN atau pejabat pemerintah dicari-cari kesalahannya seperti itu, dibiarkan bertahun-tahun dulu, ya baru nanti disidik, dia lakukan penyidikan. Ini yang menurut saya tidak ada kepastian hukum, menimbulkan orang jadi ragu-ragu, takut mengambil keputusan. Padahal kalau kita baca di Undang-Undang ASN itu apa? Ya itu wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, seperti itu. Oke, kami akan putarkan dulu ada pernyataan dari kuasa hukum Tom Lembong terkait dengan penahanan kliennya berikut ini. Nah, kalau Pak Tom Lembong membenarkan diri mungkin sudah lama dia meninggalkan Indonesia. Tapi buktinya dia tetap konsisten berada di sini dan menghadiri semua panggilan dari pihak kejaksaan. Jadi penahanan ini kita sangat sesalkan. Penahanan Tom Lembong, apakah itu juga masuk suatu hal yang bisa dipermasalahkan dalam proses hukum Tom Lembong ini, Pak Ugro? Ya bisa seperti itu yang bisa diajukan pra peradilan seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan ya pra peradilan ini terbuka kepada publik. Ya kita semua yang dari jauh bisa melihat tentang apakah penegak hukum itu profesional atau tidak di situ. Dan ini yang penting jangan sampai terjadi di kemudian hari dengan modus-modus operandi seperti ini. Oke. Kejagung menyatakan nantinya penyelidikan soal menyalahgunakan kewenangan kebijakan impor gula Bang Nasir tidak hanya menyasar Tom Lembong, tapi juga Menteri Perdagangan setelah Tom. Apakah itu cukup untuk menepis indikasi ada politisasi kasus Tom? Karena bukan hanya Tom kok yang disasar, tapi juga akan diselidiki Menteri-Menteri Perdagangan yang lain. Ya, pertama begini ya, ini soal Prapit. Prapit itu kan sebenarnya ingin memastikan bahwa keadilan itu hadir dalam proses hukum. Jadi kalau misalnya Tom Lembong merasa diperlakukan tidak adil dengan statusnya sebagai tersangka dan juga penahanan terhadap dirinya, maka dia mengajukan Prapit dan meminta hakim misalnya untuk memutuskan seperti yang dia inginkan. Jadi itu ya, kalau misalnya Tom Lembong merasa diperlakukan tidak adil dalam kasus ini. Yang kedua soal keinginan untuk memeriksa Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong, saya pikir itu sesuatu yang positif, ya, karena terus terang saja bahwa menteri-menteri setelah Tom Lembong juga melakukan impor yang sama, bahkan jumlahnya juga lebih besar daripada Menteri Perdagangan yang waktu itu dijabat oleh Tom Lembong. Ya, oleh karena itu kita menunggu ini, ya, menunggu tindakan Kejaksaan Agung selanjutnya untuk memastikan ini semua. Jadi saya pikir bahwa apa yang dialami Tom Lembong itu juga harus dikonfirmasi kepada menteri-menteri setelahnya. Ya, jadi kalau kemudian pemeriksaan terhadap menteri-menteri perdagangan sebelumnya dalam rangka untuk katakanlah untuk mengatakan bahwa ini bukan kriminalisasi, ya juga belum tentu, tapi juga bisa seperti itu. Nah, karenanya objektivitas, transparansi, ya, rasa tanggung jawab itu menjadi penting untuk dikedepankan begitu. Jadi semua itu tidak kemudian mengatakan bahwa kami seperti itu, atau semua itu kemudian tidak mengatakan juga bahwa kami seperti ini. Gitu.
Oke, kita sudah lihat datanya ya Pak Ugroseno bagaimana angka impor gula yang dilakukan Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong itu jumlahnya lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh Tom Lembong. Nah, ketika dari Kejaksaan Agung mengatakan bahwa mereka juga akan memeriksa menteri-menteri perdagangan lain setelah Tom Lembong, apakah itu cukup untuk menepis indikasi ada politisasi kepada Tom Lembong? Iya, saya mungkin agak sedikit kaget ada statement seperti itu ya, akan memeriksa menteri-menteri yang lain gitu loh. Sekarang saya mau tanya, apakah impor gula kristal mentah ini dilarang? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kejaksaan tahu bahwa tebu yang diproduksi menjadi gula di Indonesia ini hanya mampu 6 bulan karena kita ada musim panas, musim hujan. Jadi tetap 6 bulan itu membutuhkan impor gula kristal mentah dari luar negeri. Jadi impor itu tidak dilarang. Jadi apa yang dikatakan jaksa ini setelah diserang oleh masyarakat baru akan memeriksa. Jadi kalau mau lihat sistemnya dulu dari menteri sebelum Pak Tom Lembong juga ada, bukan setelah Pak Tom Lembong. Ini sama, coba lihat siapa yang dapat semuanya nanti dari mana-mana kan orangnya tetap juga. Jadi mungkin pola-pola seperti ini mungkin jaksa sebagai pengacara negara harusnya dia bisa memonitor masalah ini, menganalisa, menyampaikan pada Presiden. Pak Presiden, ini masalah impor gula kristal mentah ini perlu diperbaiki. Di mana caranya? Ya tadi. Nah, siapa yang harus dapat? Yang harus dapat misalnya pabrik gula yang berbasis tebu. Seperti itu. Jadi ini bisa diperbaiki, bukan hanya menangkap satu orang Tom Lembong, kemudian setelah ditanya masyarakat akan memeriksa menteri lainnya. Seharusnya menteri sebelum Tom Lembong juga diperiksa. Apakah mampu seperti itu? Nanti akan menangkap tersangka para menteri perdagangan sebelum dan sesudah Tom Lembong. Itu saja. Oke, baik. Kalau jadi menurut saya juga sebenarnya Sylvia, ya kalau ada pernyataan akan memeriksa menteri-menteri selanjutnya, seharusnya ya pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, sebenarnya mencari informasi dulu sebenarnya terkait dengan impor gula, ya. Jangan kemudian setelah menangkap seseorang lalu kemudian mengatakan kami juga akan memeriksa menteri. Ya, ini kan sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian. Nah, oleh karena itu ya bisa saja kemudian orang menilai wah ini memang seperti dipaksakan atau terburu-buru begitu ya. Nah, tapi kita doronglah supaya ini benar-benar bisa dipercaya oleh masyarakat tindakan-tindakan hukum dari aparatur kejaksaan itu sendiri.